Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah sobat planters, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan konten baca berita yang kita ambil dari elais.co yang terbit pada tanggal 10 Juni tahun 2022 yang mengambil judul "Bukan Sekedar Gertak, Bupati Mian Akhirnya Panggil Seluruh Pimpinan PKS". Baik, kita baca dulu isi beritanya, kemudian nanti akan kita ulas sedikit materi yang ada di berita tersebut. Bengkulu, elais.co. Bupati Bengkulu Utara Haji Mian mengumpulkan seluruh pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah itu. Pemanggilan ini tindak lanjut dari hasil pertemuan Bupati Haji Mian dengan Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan RI Farid Amir pada hari Rabu tanggal 8 Juni kemarin. Benar, setelah balik dari Jakarta, Pak Bupati langsung kumpulkan seluruh pimpinan PKS dan langsung melakukan rapat secara virtual dengan Direktur Kemendak, kata Sekretaris Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Deman Siboro kepada Elais, Jumat 10 Juni kemarin. Derman mengatakan, pemanggilan pimpinan perusahaan dilakukan untuk memperjelas tentang harga TBS sawit yang tidak kunjung membaik pasca pencabutan larangan ekspor CPO. Seharusnya, harga sawit bisa kembali naik minimal sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemprov. Ini kan tidak, kata Desman. Karena itu Bupati Bengkulu Utara mendatangi langsung Direktur Ekspor untuk mempertanyakan kejanggalan tersebut. Sebab turunnya harga sawit membuat ekonomi masyarakat Bengkulu Utara sulit. Kondisi harga sawit saat ini sudah tidak sebanding dengan biaya panen dan perawatan, sehingga segala macam cara ditempuh oleh Pak Bupati untuk bisa mengembalikan harga TBS seperti sedia kala, ujarnya. Editor Sahril Ramadana. Demikian nanti nih sobat, kita baca berita dari elais.co yang terbit tanggal 10 Juni tahun 2022. Bukan sekedar gertak, Bupati Mian akhirnya panggil seluruh pimpinan PKS. Baik, kita ulas sedikit. Sobat planters, sudah bukan rahasia umum lagi memang semenjak dicabutnya pelarangan ekspor, kegiatan ekspor bukan serta-merta bisa dilakukan setelah keran ekspor dibuka. Sebab beberapa daerah belum melakukan ekspor karena memang para pembeli maupun trader masih melihat perkembangan dan aturan-aturan yang akan diberlakukan setelah pencabutan ekspor, seperti biaya keluar dan pungutan ekspor yang ditetapkan sebelumnya sebesar 575 US dollar per ton. Tetapi akhir-akhir ini ada wacana yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan bahwa untuk biaya keluar ditetapkan sekitar 288 US dollar per ton. Sementara untuk pungutan ekspor yang dikelola oleh BPD PKS diturunkan dari 375 menjadi 200 US dollar per ton. Dan kesimpang siuran hal tersebut yang membuat para eksportir maupun importir yang akan melakukan kegiatan trader terhadap CPO masih menunggu tindak lanjutnya di lapangan, dan langkah-langkah yang diambil tentu saja dipertimbangkan dari efek yang terkait dengan biaya yang akan dikeluarkan oleh para trader maupun para importir ataupun eksportir. Karena bagaimanapun juga pemberlakuan biaya yang ditetapkan pada saat dilakukan pembelian ternyata masih dalam skema yang lama, sementara beberapa hari kemudian terjadi perubahan
Tentu mereka masih menunggu karena selisih yang cukup besar pada saat sebelum ditetapkan biaya keluar dan PE yang direvisi dengan biaya keluar dan pungutan ekspor yang ditetapkan sebelumnya. Terjadi hilangnya pendapatan yang seharusnya bisa ditekan. Sehingga perubahan antara biaya keluar maupun pungutan ekspor tadi itu yang membuat para eksportir masih menunggu. Maka sebaiknya untuk kedepannya, apabila pemerintah akan melakukan suatu policy ataupun kebijakan, maka struktur pendukungnya itu harus disiapkan. Dan pada saat aturan tersebut ditetapkan di lapangan, maka para pendukung dan infrastruktur yang mendukung aturan tersebut bisa langsung berjalan pada saat aturan itu diundangkan. Jadi jangan di aturan itu ditetapkan tetapi pendukungnya belum disiapkan, sehingga terjadi kesenjangan, dan hal ini akan membuat para importir, eksportir maupun trader itu masih menunggu. Sehingga tidak disalahkan juga apabila para eksportir ataupun importir maupun trader tidak melakukan ekspor karena kesimpang siuran informasi yang beredar, terutama yang menyangkut biaya keluar maupun pungutan ekspor yang awalnya ditetapkan 575 US dollar per ton, kemudian berubah menjadi 480 US dollar per ton. Jadi kebijakan yang akan diterapkan di lapangan itu sangat tergantung daripada aktivitas para pelaku industri tersebut. Sehingga apabila terjadi kesenjangan dan menjadi saling menunggu, efeknya adalah tidak adanya kegiatan sama sekali terhadap kegiatan ekspor. Dan hal ini banyak yang dirugikan. Yang pertama tentu saja para pelaku industri itu sendiri, seperti para PKS, di mana mereka menimbun minyak yang tidak bisa terlalu lama. Apabila mereka menimbun minyak terlalu lama di dalam tangki-tangki timbun, maka kualitas CPO itu tentu saja akan menurun, kadar asamnya tinggi, dan kemungkinan akan terjadi penguapan ataupun pemuaian terhadap jumlah ataupun kuantiti daripada CPO tersebut. Otomatis dengan kualitas yang rendah dan jumlah kuantiti yang juga semakin turun, maka akan terjadi loss ataupun hilangnya pendapatan yang terjadi di PKS. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kesenjangan antara aturan yang diberlakukan awal kemudian akan diberlakukan kemudian. Itu ada kesenjangan untuk 150 US dollar saja. Maka apabila dikalikan dengan tonase yang akan mereka lakukan ekspor, maka mereka lebih baik menunggu mana yang lebih menguntungkan pada saat aturan yang lama atau aturan yang baru. Sehingga pada saat aturan yang lama mereka melakukan kontrak kerja, tapi beberapa hari kemudian aturan baru berlaku dengan lebih murah daripada aturan yang lama. Nah, inilah yang mereka tidak mau apabila ada kehilangan ataupun losses terhadap pendapatan ataupun value yang akan diterima oleh ataupun yang akan dikeluarkan oleh para eksportir. Dan yang ketiga, tentu saja para petani. Karena bagaimanapun juga dengan tidak adanya aktivitas baik dari PKS maupun trader ataupun importir dan eksportir dalam melakukan penjualan CPO, tentu saja pabrikan tidak bisa membeli TBS dari petani, dan dampaknya tentu saja petani tidak bisa menjual TBS-nya ke PKS. Apapun hasilnya yang dilakukan oleh bupati tidak bisa serta-merta melakukan punisher ataupun teguran terhadap PKS yang tidak bisa membeli karena mereka sendiri tidak bisa melakukan penjualan PO-nya. Jadi harusnya pemerintah juga membantu dan memfasilitasi dan memberikan semacam keyakinan daripada eksportir, trader ataupun importir bahwa tidak pernah ada lagi ataupun tidak akan lagi terjadi aturan-aturan yang tidak baku sehingga membuat peta politik di Indonesia tidak menentu, dan akibatnya itu yang selalu ditunggu oleh para pelaku bisnis. Dan mereka tidak mau hal yang dilakukan tersebut berdampak dari kedepannya terhadap upaya-upaya mereka dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor CPO tersebut. Jadi Sobat Planters, wajar saja apabila tidak terjadi kegiatan terhadap ekspor CPO di berbagai provinsi yang mengakibatkan tentu saja para PKS tidak bisa membeli TBS. Dan aturan yang dibuat seperti flash out ataupun mempermudah untuk kegiatan ekspor sebaiknya memang harus disegerakan agar PKS dan pelaku usaha minyak sawit itu dapat segera kembali melakukan aktivitasnya seperti sedia kala, dan para petani tentu saja terbantu dengan naiknya harga TBS karena aktivitas ekspor CPO kembali berlangsung dengan baik. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi yang dapat kita sampaikan. Baca berita,
dari LIS.co dengan tema bukan sekedar gertak, Bupati Mian akhirnya panggil seluruh pimpinan PKS. Dari LIS.co yang terbit tanggal 10 Juni tahun 2022 dengan reporter Jos Hendry. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.